hubungan antara indikator pendidikan dan indikator ekonomi, serta melakukan clustering negara untuk menemukan kelompok dominan berdasarkan karakteristik tersebut. Seperti yang biasanya, untuk yang pertama kita mengimport dulu library yang kita butuhkan. Kemudian untuk selanjutnya ke latar belakang. Jadi pendidikan itu merupakan fondasi utama bagi pembangunan manusia. Nah, negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi itu cenderung memiliki tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan lebih baik, serta pertumbuhan itu ekonomi yang stabil itu juga mempengaruhi dari pendidikan. Namun, hubungan antara kualitas pendidikan dan ekonomi tidak selalu tampak secara langsung. Dengan memanfaatkan pendekatan data science, jadi kita itu dapat mengekstrak pola tersembunyi dari data lintas negara, kemudian mengidentifikasi keterkaitan antar indikator, kemudian mengelompokkan negara berdasarkan karakteristik pendidikan dan ekonominya. Nah, dengan demikian, analisis ini itu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi global dan dapat digunakan untuk rekomendasi kebijakan strategis. Untuk selanjutnya, apa sih rumusan masalahnya? Yang pertama itu bagaimana hubungan antara indikator pendidikan dan ekonomi di berbagai negara. Kemudian, apakah negara-negara di dunia itu dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik pendidikan dan ekonominya? Untuk yang selanjutnya, model clustering mana yang paling optimal untuk menggambarkan pola global. Kemudian yang terakhir itu apa sih insight penting yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan pendidikan dan ekonomi. Jadi analisis ini berfokus pada analisis pola unsupervised learning, sehingga clustering menjadi metode yang ideal untuk proyek ini. Untuk tujuan analisis seperti yang diterangkan di PPT tadi. Kemudian untuk sumber datasetnya, datasetnya itu berasal dari Kaggle yang berjudul Global Education and Economy Dataset tahun 2015 sampai 2024. Jadi isi datasetnya itu ada 191 negara, kemudian ada 9 fitur utamanya. Nah, di sini kita lihat di data dictionary-nya. Untuk pertama ini cuma membaca data setnya tersebut. Ada apa saja di sini, ada seperti ini. Kemudian di sini yang pertama itu ada country, kemudian ada literasi rate, kemudian ada precision density, kemudian ada GDP, current USD, kemudian ada GDP growth, kemudian ada GDP per kapita, kemudian ada GDP per kapita kategori, kemudian ada unemployment rate, kemudian ada kontinen. Nah, yang 9, 10, 11 ini log GDP, literasi index, kemudian economic health index. Ini tuh didapatkan tuh dari fitur engineering. Jadi ditambahkan sendiri. Nah, selanjutnya lanjut kepada missing value. Nah, di sini kita mengecek missing value-nya. Nah, di sini ternyata missing value-nya 0. Nah, di sini tuh pemeriksaan bahwa seluruh kolom memiliki 0 missing value. Kenapa sih di sini tuh 0? Ya, karena datasetnya itu dari Kaggle itu sudah bersih. Jadi itu tidak terdapat nilai kosong. Eh, Kemudian proses imputasi missing value-nya ini di skip karena alasannya itu datasetnya itu sudah 100% lengkap. Nah, kemudian untuk pemeriksaan duplikasi. Nah, kita cek di sini ternyata tidak ada satu baris yang diduplikasi. Ya, berasal dari Kaggle tadi itu tidak dapat ditemukan duplikasi di dalam dataset tersebut. Sehingga proses ini juga di skip ya. Nah, untuk outlier analisis dengan perhitungan kolom numerik saja, karena
Yang dibutuhkan untuk proyek ini tuh cuma yang numerik saja. Nah, di sini tuh ketemu ya di literasi rate tuh ada 17 outlier analisis. Ada 17 outliernya. Di sini ada banyak nih ditemukan. Kemudian untuk perhitungannya ini tidak dilakukan hanya pada kolom numerik karena metode IKR tidak dapat diterapkan tuh pada data bertipe string atau kategori. Kemudian mengapa outliernya tuh di sini tuh tidak kita hapus? Nah, alasannya tuh yang pertama itu adalah outlier bukan kesalahan data, melainkan representasi nyata ketimpangan ekonomi global. Kemudian eh, menghapus outlier itu berarti menghilangkan informasi penting mengenai negara kaya versus miskin. Kemudian yang ketiga itu pada clustering, outlier itu diperlukan agar model mampu mengenali perbedaan karakter populasi negara secara lebih akurat ya. Jadi di sini tuh bukan sebuah kerusakan. Jadi itu tidak dihapus. Untuk menjaga integritas pola global yang terdapat di dataset tersebut. Untuk selanjutnya nih fitur engineering. Nah, di sini tuh kita tuh fitur engineeringnya itu yang kita tambahkan itu yang pertama itu ada log GDP, itu untuk mengurangi skewness pada nilai GDP yang sangat besar, sehingga distribusi data itu menjadi lebih rata. Jadi ya intinya tidak untuk mengurangi ke